sebelum Pak Ahmad Zabadi meninggalkan ruangan, kami kelompok Capir ada sedikit cindera mata yang bisa mungkin bisa diterima. Bapak berkenan untuk ke depan, yang akan diserahkan oleh Ibu Inisiator, Ibu Dr. Dewi Tenti, sebagai bentuk apresiasi telah mendukung kami Pak kelompok Capir. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ahmad Zabadi. Ini bentuk dari One Brand, Pak. Bentuk dari UMKM juga, hasil lukba One Brand. Dan itu para kolektif hasil inisiatif dari Ibu Dr. Dewi Tenti. Dan alumni Universitas Pajajaran ya Ibu Dewi Tenti ya, lukba. Oke. Terima kasih banyak Pak Ahmad Zabadi. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini adalah lukba One Brand, salah satu bentuk Pak, berarti sudah ada merek kolektif. Tepuk tangan untuk lukba One Brand. Ini salah satu bentuk nyata adanya merek kolektif dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dari ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas dan dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kebutuhan mereka. Lukba One Brand terus berupaya membina produk anggotanya agar selalu meningkatkan kualitas dengan memperhatikan aspek kearifan lokal sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikannya. Salah satu contohnya adalah produk keripik pisang lukba sebagai makanan khas dari Cianjur dengan bahan dasar pisang kepal kuning. Bahan dasarnya didatangkan khusus dari wilayah Cianjur dengan maksud agar dapat membantu perekonomian petani pisang di wilayah asal. Begitu juga dengan produk-produk lainnya seperti lukba Royal Cafe yang bahan dasarnya didapat dari wilayah asli produk tersebut. Lukba Royal Cafe dan City Rock Sumatera Utara, Arabica Halu Wine dari Pangalengan Jawa Barat, dan produk lain yang mendukung usaha lokal. Untuk para pelaku UMKM, kami tunggu di bumialumni.com. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk di ruang Zoom nanti akan kita berikan kepada 2 orang penanya dan secara langsung di sini juga 2 orang penanya. Silakan. Terima kasih. Oh langsung, Ibu Hestiani. Terima kasih Ibu Dr. Fuli atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan ini kebetulan untuk Bapak Hendra Saragi. Tadi Bapak ada menyinggung tentang perseroan perorangan. Di situ sih memang perseroan perorangan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya karena pasti lebih gampang. Tapi kita sebagai notaris dan kebetulan kami semua di kelompok Capir, alhamdulillah advokasi kami
para notaris. Yang pasti kami mencari klien dan membutuhkan klien untuk memakai jasa kami. Di sisi lain, dengan adanya perseroan perseorangan, pasti fungsi notaris sudah dikesampingkan untuk pendiriannya. Tapi di sisi lain, akan banyak permasalahan di sini. Karena bila anak perseroan perseorangan ada, kadang-kadang itu juga mengganggu PT yang sudah established. Karena namanya suka sama, karena mungkin juga dalam perseroan yang terbatas yang sudah banyak established, mungkin dari nama orang dijadikan, digabungkan. Nah, itu juga menjadikan satu faktor kendala dan akan menyebabkan banyak permasalahan nantinya di kemudian hari. Karena nama pasti akan mirip-mirip dalam perseroan perseorangan. Dan oleh karena itu kami mohon pendapat Bapak, bagaimana jalan keluarnya agar perseroan perseorangan tidak akan menjadi kendala dan akan menjadi tumpang tindih nantinya dengan perseroan terbatas yang sekarang sudah ada dan established. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hestiani. Pak Hendra, mungkin mau langsung dijawab. Sebenarnya lebih tepat itu nanti untuk Pak Santun ya Pak ya? Ya baik, terima kasih Bu Hestiani. Jadi kalau tidak salah ya, terkait dengan perseroan perorangan ini sudah 2 kali atau 3 kali menjadi materi di kelompok capir ya. Nah, kebetulan juga saya waktu itu sebagai salah satu yang memberikan materi ya dengan Pak Santun. Nah memang di awal-awal ini seakan fungsi notaris ini terdegradasi ya. Nah, dengan adanya persoalan perorangan ini. Kalau memberi perseorangan kan cukup dengan tanda daftar saja ya. Nah, tidak perlu akte notaris ya kan, seperti itu ya. Nah ini memang kita melihat dari sisi bagaimana pemerintah ya untuk memberikan ruang kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini ya memperoleh legalitas. Nah itu di situ tuh Bu. Tapi kan sudah dibatasi ya. Dia kriteria mikro kecil dan 1 orang ya. Nah ketika si pelaku usaha mikro ini ya yang sudah punya perseroan perorangan akan misal contoh dia mau bermitra ya, dia udah scaling up misalnya seperti itu ya, mau tidak mau dia harus tunduk kepada undang-undang perseroan terbatas 40/2007 kan, seperti itu. Dia harus mempunyai akte dan harus dia terdaftar sebagai perseroan terbatas di SABH-nya Kumham ya. Nah memang kita lihat bahwa terkait dengan teknis ini masih perlu penyesuaian. Kemarin juga di pertemuan sebelumnya ada diajukan PT banknya itu BANG ya, bukan BANK gitu loh. Bank sentral, bukan sentral ya. Masuk ya kan, tapi langsung diklarifikasi dan dibatalkan persetujuan penggunaan nama tersebut. Nah, memang jalan keluarnya ya ini kita terus melakukan sosialisasi, terus melakukan komunikasi antara Kumham ya, mungkin dengan teman-teman PBI ini ya, untuk menyampaikan supaya teman-teman notaris ini juga paham gitu ya. Kalau misalnya ada yang masuk tapi kira-kira namanya ini nggak identik atau tidak sesuai ya, itu jangan diteruskan seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu. Jadi kami berharap teman-teman notaris ini bisa menjadi mitra kami pemerintah ya, untuk mau memberdayakan pelaku usaha mikro kecil ya, terus kemudian menjadi pemper juga nih ketika mereka mau datang, misalnya contoh koperasi ini kira-kira
niatnya udah nggak baik nih, ya kelihatan niatnya udah nggak, nah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, ya itu bisa disampaikan kepada yang bersangkutan, karena memang salah satu fungsi ataupun tugas daripada notaris ini kan memberikan advokasi, memberikan bantuan penyuluhan dan lain sebagainya. Ya, nah itu Bu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu, moderator. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin dari yang ada di ruangan ini satu lagi. Tadi dari sisi kiri, sisi kanan, di belakang. Sisi kanan, belakang. Oh Pak, ini dari jauh, ini dari Surabaya, ini tamu. Ibu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya datang dari jauh, anggota dari Ibu Dewi Tenti. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kedua untuk grup diskusi kelompok capit. Kebanggaan saya, selamat untuk founder yang sangat saya banggakan dan mentor saya, Ibu Dewi Tenti. Semoga di usia yang kedua ini akan tetap konsisten dengan visi dan misi serta tujuan berdirinya grup diskusi ini. Mampu menjadi wadah bagi para anggota untuk menuangkan kreativitas dan inovasi sehingga bisa memberi manfaat semakin banyak orang. Selamat Ibu Dewi Tenti. Bapak mohon izin saya mau bertanya terkait dengan HKI. HKI sebagai jaminan di bank sampai saat ini gaungnya belum terdengar. Padahal apabila skema ini dapat diterapkan, dapat meningkatkan roda perekonomian. Kendala apa yang dirasakan menjadi faktor perbankan sehingga belum menerima HKI, khususnya merek kolektif dan cipta sebagai jaminan HKI. Terima kasih. Ya, terima kasih Maki dari Surabaya ya. Ini memang perintah ya itu mendorong ya, supaya pelaku usaha mikro kecil ini juga melek kaki ya. Kenapa? Karena memang contoh mereka produksi sesuatu ya. Itu mereka asal produksi saja, mereka tidak memikirkan merek itu sebagai perlindungan sebenarnya ya, terhadap properti right-nya mereka, produknya mereka kan seperti itu. Mereka juga nggak menggambarkan suatu saat mereka akan besar, sehingga mereka, ketika besar itu ada produk lain ya yang memang sejenis sama ya menggunakan produk yang sudah berhasil tersebut. Dan prinsipnya pendaftaran itu first register, first apa yang ya siapa yang daftar itulah yang dianggap sebagai pemegang hak kekayaan intelektual tersebut ya. Nah ini banyak terjadi ya pelaku usaha. Oh ini dulu punya saya ini kan, oh nggak bisa. Saya udah daftarkan ini ya, kira-kira seperti itu Bu. Jadi prinsipnya satu seperti itu. Terus kemudian kedua ya, di dalam PP 7 ya, memang kita sudah atur terkait dengan kolateral ataupun jaminan ya. Nah jaminan usahanya si ini dapat dijadikan jaminan Bu. Ya. Jadi misalnya contoh dia punya SPK ya, dia punya perintah kerja ya, terus kemudian ada kontrak dan lain sebagainya. Nah, ketika memang dia mau melakukan usaha tersebut, ya, itu butuh kredit perbankan, ya, itu bisa diajukan. Namun demikian memang ini perlu pendalaman lagi. Kenapa? Karena ketika kita membahas ini dengan Kementerian Keuangan dan BI, ini jadi catatan, Pak. Ini jadi catatan, ya, karena di dalam pemenuhan ataupun menjalani kontrak tersebut tentunya ada risiko-risiko
ya betul ada risiko-risiko dan risiko-risikonya seperti apa gitu loh, ya sehingga bisa mengcover kredit yang sudah diberikan oleh perbankan. Nah terkait dengan haki, ya, nah ini juga mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut ya Bu Tenti dengan kelompok capir, kami juga dari kementerian ya, apa namanya ya, paten, merek kolektif dan lain sebagainya ya, itu bisa juga dijadikan apa namanya itu jaminan di perbankan ya. Saya pikir itu Bu ya, nanti dalam waktu dekat mungkin kita jadikan apa namanya bahan diskusi kita juga. Terima kasih Bu ya, Bu Hamid ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk para penanya yang ada di ruangan ini. Dan di ruang Zoom sudah ada yang raise hand. Apakah mau open mic? Oke, ternyata tidak. Jadi saya akan bacakan pertanyaannya Pak. Dari Bapak Henry Effendi. Izin bertanya kepada Bapak Hendra Saragi. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kesempatan bagi koperasi untuk ikut dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, baik pengadaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Terima kasih. Ya, jadi ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 7 memang diberikan kesempatan nih seluas-luasnya 40% dialokasikan Pak ya, kepada koperasi dan usaha mikro dan kecil. Ya. Nah, kalau ditanya kesempatan seperti apa, besar Pak, silakan ya. Nah faktanya memang di kementerian lembaga ya untuk pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh koperasi itu masih sedikit sekali ya. Ini pertanyaannya, apakah mereka tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan ya, ataukah mereka nggak paham? Nah kita sudah sering melakukan sosialisasi ya, ini juga pemenuhan 40% PBJ ini dijadikan dasar ya bagi Kementerian Keuangan nanti ya dan Kementerian Dalam Negeri ya untuk memotret ya pemenuhan 40% tersebut. Misal contoh di Provinsi DKI Jakarta ya, dilihat nih, oh udah penuh nggak 40% nih alokasi untuk koperasi dan UKM. Kalau misalnya dia memenuhi ya, itu akan menjadi potret bagi Kementerian Keuangan misalnya untuk memberikan dana alokasi khusus ya. Nah itu jadi salah satu tools ataupun salah satu apa namanya alat ya untuk melihat ya bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memenuhi komitmennya untuk memberdayakan koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil. Demikian Bu moderator. Baik Pak. Mungkin ada lagi di ruang Zoom? Tidak ada lagi. Masih ada untuk di ruangan ini. Sebenarnya ada pakar haki Pak di sini, Ibu Dr. Heni, atau ahli untuk hak kekayaan intelektual. Ada Bapak dan Ibu? Masih ada? Oh ada Pak, satu lagi. Ini pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Mic-nya. Mohon sebutkan nama ya Pak dan dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redi. Nama saya Redi Agara. Kebetulan sebagai kurator dan pengurus dari Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia, sedikit tadi mencoba menanggapi kaitan dengan kenapa anggota koperasi bisa mengajukan permohonan PKPU. Nah,
rata-rata koperasi yang masuk ke dalam PKPU atau panitia itu koperasi simpan pinjam, Pak. Kami kebetulan punya beberapa pengalaman di dalam PKPU koperasi simpan pinjam, baik di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Semarang. Dan rata-rata memang barangnya ada hampir 1 triliun lebih. Dan ini koperasi simpan pinjam ini kan seolah dia menjalankan fungsi koperasi, tapi bisnisnya itu bisnis perbankan yang dia jalankan, Pak. Nah, ketika uang di si nasabah koperasi ini dijanjikan pengembalian dalam jangka waktu tertentu dan kemudian si koperasinya default, maka menurut undang-undang PKPU dan Pahitap ini bisa dimohonkan PKPU atau Pahitap. Nah, masalahnya kenapa koperasi simpan pinjam ini hanya menjalankan ini seperti skema Ponzi aja, Pak. Dia money game, dia jalankan putaran uang, kemudian ketika semua dalam satu waktu due date untuk pengembalian dana, dia nggak siap dananya. Dia nggak siap dana dan dia tidak menjalankan bisnis real untuk menunjang pengembalian kepada para nasabah itu. Nah, inilah jurang kepailitan para koperasi yang menurut saya ya oknum-oknum aja, Pak, yang menggunakan koperasi simpan pinjam sebagai alat menghimpun dana dan tidak bertanggung jawab sehingga korbannya sangat masif. Tidak hanya koperasi sebenarnya, ada juga travel umroh gitu kan. Orang sudah nabung tabungan umroh untuk tahun depan, nabung per bulannya 1 sampai 1,5 juta, di bulan depan di tahun depan kemudian tidak jadi berangkat karena mereka main skema money game lagi, Pak. Nah, ini mungkin maksud saya PR dari Kementerian Koperasi agar bisa melakukan pengawasan yang cukup intensif terhadap koperasi-koperasi simpan pinjam ini, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Randy ya. Nah, memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak isu-isu sebenarnya yang harus kita coba gali lagi ya. Nah, salah satunya terkait dengan kapabilitas. Nah, memang benar bahwa yang terjadi sekarang itu rata-rata adalah koperasi simpan pinjam, Pak. Jadi terdetek itu oleh kami kemarin juga Pak Menteri Koperasi dan UKM sudah membentuk satgas ya penanganan koperasi bermasalah. Ada 8 gitu. Koperasi Sejahtera Bersama, Indosuria, Prasiso, Intidana, ya, Pandawa 5, ya, terus kemudian Wahana, ya, dan lain sebagainya. Ada 8. Saya nggak tahu Bapak nanganin yang mana nih, ya, yang mana Pak? Intidana. Oh, iya. Jadi ya panjang lah kalau kita diskusi terkait dengan itu, Pak, ya. Jadi memang ada juga yang seperti Bapak sampaikan juga seperti itu. Ada juga memang yang karena situasi pandemi, Pak. 2 tahun pandemi ini membawa dampak yang luar biasa sekali. Kenapa? Ketika ini kan tidak bisa didetek, Pak. Ketika Februari mereka masih aman-aman. Tapi ketika masuk pandemi itu Maret, ya, itu jangankan si anggota itu mengembalikan, malah mereka ada lagi dong yang bisa saya ini untuk menyambung hidup lah, kira-kira seperti itu. Ini banyak, Pak. Tapi ada juga memang yang salah kelola, ya. Misalnya dia koperasi kan itu inklusif dia, artinya hanya melayani anggotanya, tidak bisa yang lain. Ya, ketika itu melayani yang lain itu jadi masalah. Ya. Terus kemudian juga bisnisnya itu tidak boleh dilakukan ke pembelian fixed aset misalnya segala macam, itu akan jadi masalah. Nah, ini banyak hal lah yang memang menjadi penyebab, ya. Nah, kita ya saat ini hanya memastikan koperasi-koperasi yang sudah menjalani PKPU dan sudah
menentukan skema pembayaran yang homologasi, ya itu kita pastikan bahwa si anggota koperasi tersebut sepakat, Pak. Jangan sampai nanti ada salah dua ataupun salah tiga orang yang akhirnya panas-panasi anggota yang lain untuk mengajukan pilot, ya membatalkan kesepakatan perdamaian tersebut, homologasi. Nah, ketika pilot itu buyar semua, Pak. Ya, kalau pilot itu buyar semua. Kenapa? Karena kan rumusnya kepilotan itu ada jelas, ya tidak bisa dia memperoleh sebesar uang yang dia simpan di dalam koperasi tersebut, misalnya seperti itu. Tapi ketika ini akte perdamaian berjalan dengan baik, terus kemudian operasionalnya si koperasi dapat berjalan dengan baik, layanan juga dapat berjalan dengan baik, ya prinsip nggak mungkin semua anggota koperasi itu ngambil duitnya, karena memang koperasi itu adalah milik daripada si anggota tersebut. Nah, ini juga teman-teman kurator, ya lawyer juga ya bisalah meng-cooling down ya kliennya lah, kira-kira seperti itu, sehingga memang si koperasi ini dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pengembalian kepada anggotanya. Kira-kira seperti itu, Pak Randy, ya. Terima kasih. Baik, karena kita rasa sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Hendra Saragih atas pemaparan dan atas jawaban-jawabannya. Jangan pernah bosan ya Pak sama kaum pencapir. Saya mohon untuk aplaus yang meriah kepada Bapak Hendra Saragih. Sebelum menutup acara sesi 1, saya akan menyampaikan rasa terima kasih dan adanya pemberian cenderamata kepada Bapak Hendra Saragih, dan acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.